Assalamualaikum. Sinta, seorang siswi SMA yang baru saja menuntaskan hari panjangnya di sekolah, dihentikan oleh seorang polisi Tambun di tengah hiruk-pikuk Jalan Ahmad Yani, Surabaya. Dari ancaman pemerasan yang terselubung hingga aksi pelecehan yang terang-terangan, semua terjadi di bawah terik matahari siang itu. Namun, ketika segalanya terasa nyaris gelap dan tanpa harapan, seorang tentara muncul dari keramaian, dan keadilan pun turun dari langit lewat satu pukulan keras yang membungkam kesombongan. Inilah sebuah kisah tentang keberanian, penindasan, dan perlawanan yang tak akan pernah kamu lupakan. Bel sekolah berbunyi nyaring, memecah keheningan koridor yang tadinya hanya diisi suara guru menerangkan. Suara itu adalah sinyal kebebasan, akhir dari jam pelajaran siang yang panas dan melelahkan di sebuah SMA negeri ternama di Surabaya. Gelombang siswa-siswi segera tumpah ruah dari setiap pintu kelas, memenuhi lorong dengan suara tawa, keluhan tentang ujian yang baru saja usai, dan rencana-rencana singkat untuk sisa hari itu. Namun, di antara kerumunan yang riuh itu, tampak Sinta, seorang siswi kelas 11 yang dikenal di kalangan guru sebagai sosok yang sopan dan cerdas. Ia melangkah pelan menuju parkiran, gerakannya tidak tergesa-gesa, seolah membawa beban tak terlihat di bahunya. Seragam putih abu-abu yang ia kenakan masih terlihat rapi, kontras dengan banyak temannya yang kemejanya sudah keluar dari rok. Hijab putihnya tertata bersih tanpa ada satupun lipatan kusut, membingkai wajahnya yang pucat karena kelelahan yang tertahan. Sinta bukan tipe gadis yang suka keramaian, ia tak banyak bicara, namun tatapannya selalu tenang, seolah menyimpan kontrol diri yang luar biasa. Ia adalah definisi dari anak baik-baik yang tak pernah mencari masalah, yang hidupnya lurus seperti penggaris. Di parkiran, di bawah naungan pohon mangga yang rindang, ia membuka kunci motor Honda Beat hitam miliknya, sebuah kendaraan sederhana yang menjadi saksi bisu perjalanannya setiap hari. Dengan gerakan yang sudah menjadi rutinitas, ia menggantungkan tas ranselnya di pengait depan, lalu mengenakan helm putih polos yang sedikit usang di beberapa bagian. Setelah memastikan semuanya siap, ia menyalakan mesin motornya. Suara mesin yang halus seolah menjadi awal dari perjalanannya menembus belantara beton Surabaya. Sinta bukan anak manja yang selalu diantar jemput. Ia adalah penanggung harga dirinya sendiri, gadis yang dididik ibunya untuk tidak pernah menyusahkan orang lain dan tidak pernah mencari perkara. Jalanan di depan sekolah sudah padat, meskipun waktu belum benar-benar menunjukkan sore hari. Truk-truk besar, mobil pribadi, dan ribuan motor berlomba-lomba menyusuri aspal yang mulai memantulkan panas matahari dengan kejam. Sinta bergabung dalam arus lalu lintas itu dengan ketenangan yang terlatih. Ia sudah hafal setiap jengkal jalur pulangnya, melewati 3 lampu merah, 2 putaran balik besar, dan 1 area rawan macet di dekat pasar tradisional. Semua itu telah menjadi bagian dari rutinitasnya sejak ia diizinkan membawa motor sendiri. Ia tahu kapan harus berhenti, kapan harus menyalip dengan hati-hati, dan selalu mengutamakan keselamatan di atas segalanya. Suara klakson yang bersahutan seperti musik kota yang bising tak pernah membuatnya goyah. Meskipun tubuhnya terlihat mungil di antara kendaraan-kendaraan raksasa yang mengimpitnya, sikapnya tidak pernah gentar. Ia melaju pelan tapi pasti, menyadari sepenuhnya bahwa jalanan bisa menjadi tempat yang kejam, apalagi bagi seorang perempuan yang berkendara sendirian. Panas siang itu semakin menyengat. Butiran peluh mulai menetes dari bawah dagunya, membasahi ujung hijabnya, tapi ia tak pernah mengeluh. Helm di kepalanya terasa pengap, membuat napasnya sedikit berat, namun ia tetap fokus pada jalan di depannya. Di lampu merah pertama, ia berhenti tepat di belakang garis putih, menghela napas panjang untuk melepaskan sedikit penat. Di sekitarnya, orang-orang tampak terburu-buru, seolah dikejar waktu yang tak pernah berhenti. Beberapa pengendara saling serobot, bahkan ada yang saling memaki hanya karena masalah sepersekian detik. Tapi Sinta tetap diam di tempatnya.
Ia hanya sesekali melirik kaca spion, memastikan tak ada yang mendekat terlalu dekat atau membahayakannya. Dengan gerakan pelan, ia mengangkat tangan kirinya dan menyeka keringat dari pelipisnya. Hatinya hanya berharap satu hal, bisa cepat sampai di rumah, mengganti seragam yang lengket ini, dan membantu ibunya menyiapkan dagangan kue basah untuk sore nanti. Tak ada firasat buruk yang melintas di benaknya, tak ada satupun tanda bahwa hari itu akan berubah menjadi mimpi buruk yang drastis. Semua terlihat biasa, normal, dan terkendali. Tapi terkadang, bahaya datang justru dari jalan yang kita anggap sudah paling aman, dari sosok yang seharusnya menjadi pelindung. Ketika lampu hijau menyala, Sinta kembali melajukan motornya. Kali ini, jalurnya menuju salah satu putaran besar di kawasan perbelanjaan, sebuah rute yang biasa ia lalui jika ingin lebih cepat sampai di rumah. Jalanan mulai semakin ramai oleh kendaraan yang datang dari berbagai arah, menciptakan pusaran lalu lintas yang membingungkan. Sinta memperlambat lajunya, mulai bersiap mendekati sebuah persimpangan yang terkenal rumit dan sering menjadi jebakan bagi pengendara yang kurang waspada. Belum sampai di titik putar balik itu, ia sudah menyalakan lampu sein kanan. Sebuah tanda yang jelas bahwa ia akan bersiap berbelok ke arah yang biasa ia tempuh. Tak ada pelanggaran yang ia lakukan, tak ada kecepatan yang berlebihan, tak ada alasan apapun baginya untuk dihentikan. Namun, di dunia yang tak selalu adil, niat baik dan ketaatan pada aturan tak selamanya cukup untuk melindungi seseorang dari mereka yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dan di depan sana, tanpa ia sadari sedikit pun, sepasang mata sudah memperhatikannya dengan saksama dari pinggir jalan. Setelah menempuh perjalanan hampir 15 menit dari gerbang sekolah, Sinta akhirnya mendekati kawasan depan Royal Plaza, salah satu titik tersibuk dan paling semrawut di jantung Surabaya. Jalanan di sini lebih mirip seperti teka-teki raksasa tanpa petunjuk yang jelas. Marka jalan yang seharusnya menjadi panduan terlihat putus-putus dan samar. Sebagian tertutup oleh bayangan pepohonan rindang yang meneduhkan, sebagian lagi sudah nyaris hilang terkikis oleh usia dan gesekan jutaan ban kendaraan. Rambu lalu lintas yang ada pun berdiri sedikit miring, entah karena terpaan angin kencang, senggolan kendaraan besar, atau memang sengaja dibiarkan begitu saja oleh pihak yang berwenang. Arus kendaraan yang datang dari segala arah membuat suasana semakin kacau. Mobil pribadi, angkot yang berhenti sembarangan, dan ribuan motor saling berebut ruang, tak peduli siapa yang lebih dulu atau siapa yang seharusnya mengalah. Klakson berbunyi panjang-panjang tanpa henti, seolah setiap pengemudi sedang berada dalam perlombaan sengit menuju tujuan mereka masing-masing. Di tengah kekacauan yang terorganisir itu, Sinta tetap melaju dengan kecepatan rendah. Matanya menatap penuh fokus ke arah jalur putar balik yang membingungkan di depannya. Ia tahu betul ini bukan tempat yang ramah bagi mereka yang baru belajar berkendara atau bagi mereka yang jarang melintas. Bagi warga kota yang sudah terbiasa, kawasan di depan Royal Plaza ini sudah seperti sebuah wilayah abu-abu dalam hukum lalu lintas. Jalurnya terlihat legal untuk dilewati, tapi begitu seseorang melintasinya, ia bisa dengan mudah menjadi jebakan yang tak terduga. Beberapa kali Sinta mendengar cerita dari teman-temannya tentang pengendara yang tiba-tiba diberhentikan dan dituduh melanggar marka jalan, padahal mereka merasa tak melihat adanya pelanggaran yang jelas. Tapi saat itu, pikirannya hanya terfokus pada satu tujuan, cepat sampai di rumah. Ia memperlambat laju motornya lebih jauh lagi dan memastikan lampu sein kanannya masih berkedip. Ia bersiap untuk melakukan putar balik seperti yang biasa ia lakukan setiap hari. Jalanan di depannya terlihat kosong sesaat, lalu kembali padat dalam sekejap mata. Ia melihat ada garis lurus di aspal, tapi warnanya sudah sangat samar. Tidak ada petunjuk tegas apakah di sana boleh berbelok atau tidak. Semuanya tampak seperti sebuah teka-teki yang sengaja dibuat untuk menjebak. Dan dalam kondisi seperti itu,
setiap pengambilan keputusan menjadi sebuah taruhan. Bukan hanya soal benar atau salah, tapi juga soal siapa yang akan menilai keputusan itu dan dengan kepentingan apa. Sinta menarik napas panjang. Di dalam helmnya yang tertutup, suara hiruk-pikuk dari luar terdengar sedikit teredam, namun tekanan dari situasi itu tetap terasa nyata. Keringat mulai mengalir deras dari pelipisnya, bukan hanya karena sengatan panas matahari, tapi juga karena kebingungan yang menderanya. Ia melihat beberapa motor lain di depannya memutar arah dengan santai. Tak ada satupun dari mereka yang dihentikan. Semuanya tampak biasa saja. Terbawa oleh arus, ia pun ikut maju perlahan, memastikan arah dari kaca spion dan sisi kanan jalan. Tidak ada rambu larangan yang terlihat, tidak ada petugas yang berjaga di pos, atau setidaknya tidak terlihat dari posisinya saat itu. Tapi entah kenapa, naluri Sinta berbisik bahwa ada sesuatu yang janggal. Daerah ini terasa seperti memiliki mata yang tak terlihat, yang mengintai diam-diam dari balik bayang-bayang pepohonan. Ia menggenggam erat stang motornya, buku-buku jarinya memutih. Tak ada sedikit pun niat dalam hatinya untuk melanggar aturan. Ia hanya ingin pulang. Tapi kota ini, dengan segala kerumitannya, tak selalu memberi ruang bagi niat baik. Saat ia mulai mendekati titik putar balik, pikirannya dipenuhi pertimbangan. Haruskah ia berbelok sekarang? Atau haruskah ia lurus dulu dan mencari jalur lain yang lebih jauh? Tapi jika memutar terlalu jauh, bensin di motornya bisa habis sebelum sampai di rumah. Ia melihat lagi marka lurus di tengah jalan itu, tapi tidak ada garis larangan putar balik yang jelas. Ini adalah sebuah celah yang bisa diperdebatkan, sebuah kekeliruan, tapi bukan sebuah kesalahan mutlak. Ia bukan pengendara liar yang nekat menerobos lampu merah atau naik ke atas trotoar. Ia hanyalah seorang pelajar SMA yang terpaksa harus membuat keputusan cepat di sebuah persimpangan yang membingungkan. Dan dalam hitungan detik, dengan kehati-hatian yang ia anggap sudah lebih dari cukup, Sinta memutar setir motornya ke kanan, melewati garis yang pudar itu, tanpa pernah tahu bahwa satu langkah kecil yang ia ambil ini akan mengubah sisa harinya secara drastis dan mengerikan. Begitu roda depan motornya melewati marka jalan yang nyaris tak terlihat itu, terdengar suara siulan tajam yang memecah keramaian dari arah kirinya. Dari balik sebuah tiang listrik yang rindang, seorang pria berseragam coklat keluar dengan langkah berat. Gerakannya terlihat lambat, namun tegas dan penuh percaya diri. Dialah Joko, seorang polisi lalu lintas berusia sekitar 35 tahun, dengan tubuh gempal dan perut besar yang menonjol keluar dari seragam dinasnya yang sedikit ketat. Keringat mengalir deras dari pelipis hingga ke lehernya, membasahi kerah bajunya yang tampak kusut dan kotor. Wajahnya bulat, dengan mata sipit yang mengintai tajam dari balik kacamata hitam pelindung sinar matahari. Dengan tangan kanannya, ia melambai cepat dan kuat, memberi isyarat yang tak bisa ditawar, menepi sekarang juga. Tidak ada senyum ramah, tidak ada salam sopan. Yang keluar dari mulutnya adalah nada komando yang dingin, seolah ia baru saja menangkap seorang penjahat kelas kakap. Padahal, yang ia hentikan hanyalah seorang siswi SMA yang baru saja pulang dari sekolah. Sinta, dengan jantung yang seketika berdebar kencang, langsung memperlambat laju motornya dan menepi ke bahu jalan sesuai perintah. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya ia dihentikan oleh polisi, apalagi di tengah kota yang seramai ini. Tangan kirinya terasa gemetar saat ia menurunkan standar motor, sementara tangan kanannya secara refleks meraba kantong jaket sekolahnya, memastikan surat izin mengemudi, SIM, pelajar dan surat tanda nomor kendaraan, STNK, masih ada di sana. Ia menoleh ke arah polisi itu dengan tatapan sopan, mencoba menenangkan dirinya sendiri walau jantungnya terasa seperti akan melompat keluar dari dadanya. "Ada yang salah, Pak?" tanyanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Tapi Joko tidak menjawab langsung pertanyaannya.
Ia hanya berdiri di depan motor Sinta, memandanginya dari atas ke bawah dengan tatapan menilai, seolah sedang menginspeksi barang rampasan. Dalam situasi seperti itu, otoritas yang seharusnya menjadi pelindung kini menjelma menjadi sebuah tekanan, menjadi alat kekuasaan yang terasa menyerang, bukan membimbing. Bagi Sinta, pertemuan ini bukan lagi sekadar teguran lalu lintas biasa. Ini adalah awal dari sebuah intimidasi yang jauh lebih dalam dan menakutkan. Dengan nada suara yang tinggi dan tajam, Joko akhirnya membuka pembicaraan tanpa basa-basi sedikit pun. "Tahu nggak kamu tadi nerobos marka lurus," katanya, nada suaranya lebih mirip seorang jaksa yang sedang menuntut daripada seorang petugas yang seharusnya menjelaskan kesalahan. Sinta berusaha menjawab dengan tenang, menjelaskan bahwa marka jalan di sana tidak terlihat dengan jelas dan ia hanya mengikuti alur kendaraan lain yang juga berbelok di titik yang sama. Tapi Joko tidak peduli dengan penjelasannya. "Nggak ada alasan." "Kamu salah, titik," ucapnya sambil menunjuk keras ke arah motor Sinta, seolah motor itu adalah barang bukti kejahatan besar. Di sekitar mereka, kendaraan terus berlalu lalang. Beberapa pengendara melirik dengan penasaran, sebagian bahkan berhenti sejenak untuk melihat, tapi tak satu pun dari mereka yang berani ikut campur. Joko berdiri semakin tegak, seolah ingin menunjukkan kepada dunia betapa besar kekuasaan yang ia miliki. Tapi di balik postur kekuasaan itu, ada niat lain yang terselubung. Ini bukan tentang menegakkan hukum. Ini tentang menciptakan tekanan psikologis agar korbannya menyerah, agar korbannya mau menyelesaikan di tempat tanpa melalui proses yang panjang dan resmi. Sinta, yang masih polos, belum sepenuhnya paham ke arah mana permainan ini akan berjalan. Dalam situasi yang genting itu, ia tetap mencoba untuk bersikap sopan. Ia menjelaskan sekali lagi bahwa ia masih seorang pelajar, baru saja pulang sekolah, dan sama sekali tidak memiliki niat untuk melanggar aturan. Tapi kalimatnya dipotong dengan kasar oleh Joko, yang kini berdiri semakin dekat dengannya. Aroma keringat yang bercampur dengan debu jalanan tercium jelas, membuat Sinta merasa mual. "Pelajar ya pelajar. Kalau salah ya tetap salah," bentaknya. Tangannya mulai menyentuh saku di pinggangnya, lalu dengan tatapan menusuk, ia menyodorkan sebuah ancaman yang terbungkus dalam pilihan. "Mau ditilang resmi atau mau kita beresin di sini aja?" Di mata Sinta, kalimat itu bukan lagi sebuah peringatan. Itu adalah paksaan, itu adalah tekanan. Dan ia tahu, tidak semua orang bisa lolos dari tekanan semacam ini, terutama jika mereka sendirian, tanpa saksi, dan tanpa kekuatan apapun untuk melawan. Hari yang awalnya biasa kini telah berubah menjadi sebuah ujian mental dan keberanian yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah berdiri beberapa saat dengan gaya sok kuasa, Joko membuka suara lagi dengan nada yang lebih berat dan menekan. "Tahu nggak kamu bisa kena pasal apa ini? Pelanggaran marka jalan. Motormu ini bisa langsung saya tahan sekarang juga," ucapnya sambil menunjuk-nunjuk motor Sinta dengan jari telunjuknya. Nadanya tidak lagi seperti menjelaskan, tapi sudah seperti mengancam secara terang-terangan. Tatapannya tajam, seolah ia sedang menikmati setiap detik ketakutan yang terpancar dari wajah mangsanya. Sinta terdiam, otaknya berusaha keras mencerna situasi. Ini adalah pertama kalinya ia dihadapkan pada situasi seperti ini. Ia memang melewati garis jalan yang samar itu, tapi itu bukan karena ia ugal-ugalan atau sengaja melanggar. Jalurnya memang benar-benar membingungkan. Ia mencoba membuka suara lagi, hendak menjelaskan bahwa ia sungguh-sungguh tidak tahu bahwa itu adalah sebuah pelanggaran. Tapi belum sempat kalimatnya selesai, Joko sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sebuah isyarat kasar yang menyuruhnya untuk diam. "Ngomong di pengadilan saja kalau nggak mau repot," katanya dengan nada datar. Kalimat itu bukan sebuah solusi, melainkan sebuah jebakan.
Sebuah pancingan yang dirancang agar Sinta semakin ketakutan dan akhirnya menyerah pada kemauannya. Hening menyelimuti mereka selama beberapa detik. Joko lalu melangkah lebih dekat. Bahunya yang besar dan bidang nyaris menabrak kaca spion motor Sinta. Dari posisi sedekat itu, ia sedikit menunduk, menatap lurus ke dalam mata Sinta yang mulai berkaca-kaca. Gini aja deh. Kalau kamu nggak mau saya tahan motormu, ada cara cepat, katanya pelan, suaranya nyaris berbisik namun penuh dengan tekanan. Di antara setiap kata yang ia ucapkan, tercium aroma busuk dari kekuasaan yang sudah terlalu sering disalahgunakan. Sinta hanya bisa menatapnya dengan bingung, belum sanggup menjawab apapun. Tapi ia bisa merasakan bahwa ruang geraknya sedang dipersempit, bahwa ia sedang digiring ke sudut yang tak memiliki jalan keluar. Bukannya diberi kejelasan mengenai prosedur resmi, ia malah dilempar ke dalam sebuah ruang abu-abu yang penuh dengan intimidasi dan ancaman. Di dalam kepalanya, berkecamuk puluhan pikiran. Haruskah ia melawan? Haruskah ia berteriak minta tolong? Tapi kakinya terasa kaku, dan suaranya seolah terkunci di tenggorokan. Dan Joko tahu betul kondisi psikologis korbannya. Motormu bisa saya tarik sekarang juga. Kamu bisa jalan kaki pulang, atau ikut saya ke kantor, ngurus berkas sidang. Nunggu berbulan-bulan baru selesai, lanjut Joko. Kalimat itu keluar seolah-olah ia sedang menjelaskan prosedur hukum yang berlaku. Tapi ekspresi wajahnya yang menyeringai justru memperjelas adanya motif lain. Ia tidak sedang menjalankan hukum, ia sedang menciptakan tekanan. Ancaman itu sengaja dibuat agar korbannya merasa tidak punya pilihan lain. Dibuat agar korbannya berpikir bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui jalur belakang, sebuah jalur damai yang sudah sering ia gunakan untuk memeras pengendara-pengendara lain yang bernasib sial sepertinya. Sinta mulai merasa napasnya sesak. Tangannya menggenggam stang motor semakin erat. Tubuhnya masih berusaha untuk tetap tegak, tapi mentalnya mulai digempur habis-habisan oleh situasi yang sangat tidak adil ini. Ia tahu ini bukanlah prosedur yang benar. Ia tahu ini adalah pemerasan. Tapi ia juga tahu, jika ia nekat melawan, siapa yang akan membelanya? Siapa yang akan percaya pada seorang siswi SMA di hadapan seorang aparat berseragam? Di tengah tekanan yang memuncak itu, Joko mulai berputar-putar di sekitar motor Sinta. Gerakannya mirip seperti seekor predator yang sedang mengecoh mangsanya sebelum menerkam. Ia menyentuh bagian depan motor, menunduk pura-pura memeriksa plat nomor, lalu kembali menatap Sinta dari jarak yang sangat dekat. Saya kasih pilihan terakhir. Mau ribet atau mau saya bantu beresin cepat di sini? Suaranya kini berubah menjadi lebih halus, terdengar manipulatif. Seolah-olah ia sedang menawarkan sebuah pertolongan, padahal kenyataannya adalah pemerasan yang keji. Sinta masih diam. Ia tahu, jawaban apapun yang ia berikan bisa digunakan untuk menjeratnya lebih dalam. Tapi diam pun membuatnya semakin terjepit. Jalanan di sekelilingnya ramai, tapi terasa sepi dari keberpihakan. Tak satu pun orang yang menghampiri. Semua hanya lewat atau menonton sekilas, lalu kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan di tengah panasnya kota Surabaya, seorang anak SMA sedang dipaksa untuk tunduk oleh seorang aparat yang menjadikan seragamnya sebagai alat untuk menindas. Sinta berdiri terpaku di bawah terik matahari, dengan butiran peluh yang menetes dari dagunya, jatuh membasahi seragamnya. Ia tak sanggup lagi bicara panjang. Tekanan mental dari Joko membuat lidahnya terasa keluh, dan pikirannya menjadi kacau balau. Dalam kebingungannya yang mendalam, ia hanya bisa memikirkan satu hal, keluar dari situasi ini secepat mungkin, dengan cara apapun. Tangannya yang gemetar perlahan masuk ke dalam saku rok seragamnya, menarik sebuah lipatan uang kertas yang sudah lecek. Selembar uang Rp10.000.
Itulah satu-satunya uang yang ia bawa hari itu. Uang jajan dari ibunya yang ia sisihkan dari sisa hasil dagangan kue kemarin. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup baginya untuk membeli minum di jalan jika haus. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berkata, "Saya cuma punya ini, Pak." Suaranya bergetar, bukan hanya karena rasa takut, melainkan karena rasa sakit hati mengetahui bahwa ia sedang dipermainkan oleh sebuah kekuasaan yang seharusnya melindunginya. Namun, Joko tidak menunjukkan sedikit pun rasa iba. Ia tidak bertanya, tidak menilai situasi Sinta, apalagi menunjukkan empati. Begitu melihat lembaran uang di tangan Sinta, tangannya langsung menyambar dengan gerakan yang cepat, kasar, dan tanpa rasa malu sedikit pun. Seolah-olah uang itu memang sudah menjadi haknya. Seolah-olah gadis yang berdiri di hadapannya bukanlah seorang warga negara, bukan seorang pelajar, melainkan hanya sebuah objek yang bisa diperas seenaknya. Uang itu langsung ia masukkan ke dalam saku celananya tanpa dihitung, tanpa memberikan kwitansi, tanpa bukti apapun. Semuanya terjadi begitu cepat, tanpa memberikan ruang sedikit pun bagi Sinta untuk bernegosiasi atau bahkan berpikir. "Ya sudah," gumam Joko pendek. Nada suaranya terdengar ringan, seolah ia baru saja menyelesaikan sebuah urusan yang sangat remeh. Tapi bagi Sinta, momen itu terasa sangat berat. Ia merasa harga dirinya telah dihancurkan secara perlahan. Bukan dengan teriakan atau kekerasan fisik, tapi dengan sebuah ketidakadilan yang dilegalkan melalui seragam coklat yang berdiri angkuh di hadapannya. Sinta hanya bisa menatap kosong ke depan. Tangannya yang sebelumnya memegang uang kini terasa hampa, dan hatinya terasa jauh lebih hampa. Ia tahu, uang Rp10.000 itu takkan pernah cukup untuk memuaskan keserakahan orang seperti Joko. Tapi ia sempat berharap, setidaknya itu bisa meredakan situasi dan membuatnya bisa pergi dari sana. Namun, saat ia melihat sorot mata Joko yang masih tajam dan belum puas, ia tahu bahwa mimpi buruk ini belum akan berakhir. Joko masih berdiri di sana, tidak bergerak sedikit pun. Tubuhnya yang tegap seperti tembok menghalangi jalan Sinta. Wajahnya masih berkeringat, namun masih memancarkan aura tekanan yang kuat. Tidak ada kalimat, "Silakan lanjutkan perjalanan," yang keluar dari mulutnya. Tidak ada ucapan, "Hati-hati di jalan." Yang ada hanyalah sikap menggantung yang penuh ancaman. Sikap seorang aparat yang sedang mempertimbangkan apakah akan terus menekan korbannya atau mencari celah baru untuk mendapatkan keuntungan lebih. Dan di tengah keheningan yang menyesakan itu, Sinta mulai merasa tubuhnya bergetar hebat. Ia berdiri sendirian, seorang gadis yang baru pulang sekolah, dan kini telah kehilangan satu-satunya uang yang ia miliki karena sebuah tekanan yang tidak seharusnya pernah terjadi. Ia merasa seolah telah membayar denda atas sesuatu yang bukan kesalahannya. Namun yang lebih menyakitkan adalah kesadaran bahwa tak ada satupun orang yang peduli, tak ada yang menyaksikan. Atau lebih tepatnya, semua yang menyaksikan memilih untuk diam. Joko masih berdiri di depannya. Mulutnya tidak bergerak, tapi matanya berbicara. Mata yang terus menilai, mengukur, dan mencari. Dan Sinta tahu, ia belum aman. Uang sudah hilang, tapi Joko rupanya belum selesai. Uang sudah berpindah tangan, tapi tekanan tak kunjung usai. Sinta sempat berpikir bahwa setelah Joko mengambil uang Rp10.000 dari tangannya, urusan mereka akan selesai. Ia berharap bisa segera kembali menyalakan motornya, melanjutkan perjalanan pulangnya, dan berusaha menghapus pengalaman buruk ini dari benaknya. Tapi harapan itu runtuh seketika saat Joko kembali berkata dengan nada dingin, "STNK kamu mana? Saya tahan dulu buat jaminan." Kalimat itu terasa seperti sambaran petir di siang bolong, disampaikan tanpa sedikit pun rasa bersalah. Sinta menoleh dengan tatapan bingung dan tak percaya.
Tapi kan tadi uangnya sudah Bapak ambil, ucapnya pelan, mencoba bersuara meskipun hatinya sudah diliputi oleh kegelisahan yang luar biasa. Tapi Joko tak bergeming. Ia hanya menyeringai kecil, sebuah senyuman yang sama sekali bukan milik seorang penegak hukum, melainkan milik seorang pemangsa yang sedang menikmati permainannya. Sebuah permainan kejam yang menjadikan seorang gadis SMA sebagai bidak tak berdaya di papan caturnya. Sinta menggenggam erat dompet kecil tempat ia menyimpan STNK-nya. Ia tidak mau menyerahkannya, bukan karena ia ingin melawan hukum, tapi karena ia merasa sudah cukup dipermainkan. Sudah diberi uang, masih juga dicari-cari celah untuk menekannya lebih jauh. Maaf, Pak. Tapi itu kan sudah cukup, ucapnya dengan nada yang masih pelan dan sopan, tapi kali ini terdengar lebih tegas. Namun, nada tegas itu justru seperti menyiram bensin ke dalam api. Sisi gelap dari dalam diri Joko bangkit. Wajahnya berubah, tidak lagi datar, tapi kini dihiasi oleh seringai yang menjijikkan. Nada suaranya melengkung sinis. Tubuhnya sedikit membungkuk, mendekat ke arah Sinta. Wah, galak juga kamu ya. Biasanya anak sekolah itu nurut-nurut saja, katanya sambil terkekeh pelan. Gelak tawanya bukan sebuah candaan, melainkan sebuah peringatan. Sebuah sinyal bahwa ia sedang bergeser dari posisinya sebagai aparat penegak hukum menjadi seorang laki-laki yang sedang memainkan kuasanya, bukan lagi untuk hukum, tapi untuk memuaskan hasrat pribadinya yang kotor. Sinta secara refleks melangkah mundur setengah langkah. Tubuhnya menjadi kaku, tapi Joko justru semakin melangkah maju. Tangannya yang besar dan kasar terulur ke arah tangan Sinta, mencoba menyentuh pergelangan tangannya. Gerakannya cepat, namun tidak seagresif pukulan fisik. Ia tahu, menyentuh dengan kasar akan memancing perhatian orang banyak. Jadi, ia memilih cara yang lebih perlahan dan licik. Menipu dengan sebuah sentuhan yang seolah-olah tak sengaja, padahal sangat disengaja. Tenang saja deh, Bapak bantuin kok, gumamnya pelan, nyaris seperti sebuah bisikan. Suara yang jika didengar oleh orang lain akan terdengar ramah, tapi menusuk tajam di telinga Sinta. Sebuah nada yang hanya bisa dikenali oleh mereka yang sedang berada di posisi dilecehkan. Manis di permukaan, namun menjijikkan di kedalaman. Jalanan di sekitar mereka masih ramai, kendaraan masih berseliweran, tapi semuanya mendadak terasa jauh. Seolah dunia menyempit menjadi hanya dua orang, korban dan pemangsa. Sinta menegakkan tubuhnya, menarik tangannya dengan cepat sebelum sempat disentuh lebih jauh. Napasnya mulai terasa berat. Ia tidak berteriak. Ia tidak menangis. Tapi pandangannya kini berubah drastis. Tak ada lagi tatapan bingung, tak ada lagi rasa takut. Yang ada kini adalah tatapan yang tajam dan waspada. Joko menyadari perubahan itu, tapi ia belum mau mundur. Baginya, ini hanyalah sebuah permainan, dan ia sudah terlalu sering memenangkannya. Tapi Sinta bukanlah tipe korban yang pasrah. Ia tahu, perbuatan Joko ini sudah melewati batas. Di dalam pikirannya, kini hanya ada dua pilihan, melawan atau terus diinjak-injak. Dunia di sekitarnya mungkin memilih diam, hukum mungkin bungkam, tapi dirinya tidak akan diam lagi. Dan ketika seseorang yang tertindas memutuskan untuk tidak diam lagi, disitulah letupan pertama menuju sebuah perlawanan akan dimulai. Dalam hitungan detik, sesuatu di dalam diri Sinta berubah. Ketakutan yang semula mengekang tubuhnya perlahan-lahan runtuh, digantikan oleh sebuah kemarahan yang membara dari dalam dada. Tangan Joko yang tadi mencoba menyentuhnya bukan lagi sekadar pelanggaran etika, itu adalah sebuah tamparan keras terhadap harga dirinya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia, dan sebagai seorang warga negara. Ia mundur satu langkah lagi, menatap Joko tepat di matanya.
tak ada lagi sorot bingung atau takut. Yang ada kini hanyalah ketegasan yang dingin. Dan saat tangan gempal Joko kembali bergerak maju, seolah hendak menyentuh atau menekannya lagi, Sinta langsung bertindak. Dengan segenap keberanian yang terkumpul dari setiap detik pelecehan dan tekanan yang ia alami, tangan kanan Sinta terangkat tinggi. Plak! Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi Joko. Suaranya terdengar nyaring dan mengejutkan, menampar bukan hanya wajahnya, tapi juga seluruh kesombongan yang tersembunyi di balik seragam coklat itu. Joko terdiam seketika. Tubuhnya membeku, wajahnya menoleh ke samping akibat kerasnya tamparan itu. Di pipinya, bekas telapak tangan Sinta mulai memerah, seperti sebuah stempel atas kesewenang-wenangan yang selama ini ia lakukan tanpa pernah mendapat perlawanan. Beberapa detik berlalu dalam kesunyian yang mencekam. Hanya deru kendaraan dari jalanan yang terdengar samar-samar. Tapi di antara riuh rendah kota itu, suasana di antara mereka menjadi beku. Harga diri Joko yang selama ini ia bangun melalui ketakutan orang lain, runtuh hanya dalam satu tamparan dari seorang gadis berseragam SMA. Ia menoleh pelan ke arah Sinta. Matanya kini membara, bukan karena rasa bersalah, tapi karena egonya yang merasa diinjak-injak. Ia tidak terbiasa dipermalukan, apalagi di hadapan umum. Dan yang lebih menyakitkan baginya, oleh seorang anak perempuan. Namun, Sinta tidak mundur sedikit pun. Ia tahu tamparan itu bisa membuat segalanya menjadi lebih buruk. Tapi ia juga sadar, jika ia tetap diam, itu hanya akan menjadikannya korban selanjutnya, dan selanjutnya lagi. Tubuhnya memang gemetar, tapi kedua kakinya menancap kokoh di aspal. Ia menatap tajam ke arah Joko yang masih syok dan berkata dengan suara lantang, "Saya bukan penjahat. Saya bukan mainan Bapak." Kalimat itu pendek, tapi tajam seperti pisau. Itu bukan sekadar sebuah protes, itu adalah sebuah pernyataan perlawanan. Jalanan yang tadinya hanya dilewati oleh kendaraan yang melaju kencang kini mulai memperlambat lajunya. Beberapa pengendara motor menoleh, beberapa warga sekitar yang tadinya hanya melirik kini mulai berhenti dan memperhatikan. Mereka tidak tahu persis apa yang telah terjadi, tapi jelas ada sesuatu yang besar sedang pecah di depan mata mereka. Joko mulai menggertakkan giginya. Wajahnya merah padam, dan kedua tangannya mengepal erat. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang meluap dari ego yang tercabik-cabik. Ia tidak sedang dipermalukan oleh seorang kriminal, tapi oleh seorang gadis belasan tahun yang baru pulang sekolah. Di benaknya, ini bukan sekadar tamparan, ini adalah penghinaan. Ia belum bicara, belum bergerak, tapi tekanan di dalam dirinya terasa seperti akan meledak. Sementara itu, Sinta tetap berdiri diam di tempatnya. Tak bergeming. Ia sudah lelah menjadi korban. Hari itu, dia memilih untuk melawan. Dan apapun yang akan terjadi setelah ini, ia tidak akan pernah menyesalinya. Tamparan itu benar-benar menghancurkan sisa kesabaran Joko. Wajahnya kini merah padam, bukan lagi sekadar karena malu, tapi karena amarah yang membakar dari dalam. Harga dirinya sebagai seorang penegak hukum merasa dipermalukan, bukan oleh seorang pria dewasa, bukan oleh pelaku kriminal, tapi oleh seorang gadis remaja yang masih mengenakan seragam sekolah. Dalam pikirannya yang sempit, itu adalah sebuah penghinaan besar, sebuah pelecehan terhadap kuasa yang selama ini ia anggap mutlak dan tak tersentuh. Maka, tanpa berpikir panjang lagi, Joko mengayunkan tangannya dengan cepat ke arah leher Sinta. Ia tidak lagi berpura-pura sopan. Ia tidak lagi berusaha menyamarkan maksudnya. Ia langsung mencengkeram leher Sinta dengan satu tangan, menggenggamnya dengan erat seolah ingin menghancurkan sumber perlawanan itu dari akarnya. Sinta terhuyung ke belakang, terkejut, dan langsung dilanda kepanikan yang luar biasa.
napasnya seketika terputus. Kedua tangannya secara refleks memegang lengan Joko yang kekar, berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan cengkeraman maut itu. Tapi kekuatan fisik mereka terlalu timpang. Tubuh Sinta kecil dan ringan, sementara tangan Joko besar, kasar, dan penuh dengan tenaga pria dewasa yang sedang dikuasai amarah. Ia menekan dengan beringas, seolah sedang berusaha mencabut nyawa lawannya. Mata Sinta membelalak lebar, wajahnya berubah pucat pasi. Ia mencoba berteriak minta tolong, tapi suara yang keluar dari tenggorokannya hanya menjadi desahan lirih yang tertahan. Air matanya tumpah, bukan hanya karena rasa sakit yang mencekik, tapi juga karena ketakutan terdalam yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di tengah jalan raya yang ramai itu, ia sedang dicekik oleh seorang aparat negara, dan tak ada satupun orang yang langsung datang untuk menolongnya. Sinta mulai limbung, kakinya terasa lemas dan tak kuat lagi menopang tubuhnya. Dunia di sekelilingnya mulai tampak buram, kabur oleh air mata dan kekurangan oksigen yang parah. Suara kendaraan yang tadinya terdengar ramai kini terdengar seperti sebuah dengungan jauh yang tak berarti. Di antara sisa-sisa tenaganya, ia mencoba memohon dengan suara lirih, "Pak, tolong. Saya minta maaf." Tapi Joko tak peduli. Kesadarannya telah sepenuhnya dikuasai oleh ego dan amarah. Ia tidak lagi melihat Sinta sebagai seorang manusia, apalagi seorang anak kecil. Ia hanya melihat sebuah perlawanan, dan ia ingin menghabisinya saat itu juga. Saat tubuh Sinta nyaris terjatuh lemas ke tanah, tangan Joko malah semakin menekan. Hingga wajah gadis itu mulai kehilangan warnanya, membiru. Di detik-detik yang terasa seperti keabadian itu, yang tersisa dari Sinta hanyalah tangis, luka batin, dan sisa-sisa harapan bahwa seseorang akan datang untuk menolongnya. Dan di tengah kesunyian yang memekakkan itu, di saat hidup dan mati terasa hanya sejengkal jaraknya, mata Sinta yang mulai nanar menangkap sebuah siluet seseorang yang datang dari kejauhan dengan langkah cepat dan sorot mata yang tajam. Ia belum tahu siapa orang itu. Ia belum tahu dari mana datangnya. Tapi bayangan itu berjalan dengan penuh keyakinan, dan mata itu menatap lurus ke arah mereka berdua. Mungkin itu hanya sebuah harapan kosong. Mungkin itu hanya sebuah khayalan yang muncul menjelang ia pingsan. Tapi yang pasti, Sinta tahu, jika tidak ada yang menghentikan Joko saat ini juga, ia bisa mati. Bukan karena kecelakaan, bukan karena penyakit, tapi karena dicekik sampai lemas oleh seorang polisi yang tak tahan ditampar oleh keberanian seorang gadis kecil. Di tengah situasi yang sangat genting, ketika tubuh Sinta mulai limbung dan lehernya masih dicekik tanpa ampun, takdir bergerak diam-diam dari arah seberang jalan. Sebuah motor trail dinas berwarna hijau tua melaju perlahan di jalur kanan, dinaiki oleh seorang pria berbadan tegap dengan seragam loreng hijau khas Tentara Nasional Indonesia. Sosok itu adalah Herman, seorang tentara aktif yang baru saja selesai melakukan patroli wilayah. Ia bukanlah tipe orang yang suka ikut campur urusan orang lain. Tapi begitu pandangannya yang tajam menangkap pemandangan yang tak masuk akal, seorang polisi sedang mencengkeram leher seorang siswi SMA, insting militernya langsung menyala. Tanpa berpikir panjang, ia menghentikan motornya di tengah jalan, turun dengan langkah lebar, dan menatap situasi itu dengan kemarahan yang membara. Bukan kemarahan biasa, ini adalah amarah seorang prajurit yang melihat hukum sedang diinjak-injak oleh sesama aparat. Herman tidak bertanya. Ia tidak meminta penjelasan. Baginya, tidak ada satupun alasan yang sah bagi seorang polisi untuk mencekik seorang pelajar berseragam sekolah di pinggir jalan umum. Dalam hitungan detik, ia menerobos kerumunan kecil yang mulai terbentuk, mendekati Joko dari sisi kanan. Dengan tangan yang sekeras batu, hasil dari latihan tempur bertahun-tahun, Herman mengayunkan satu pukulan telak ke arah wajah Joko. "Buk!" Suaranya keras, tegas, dan seketika memecah suasana.
tinju itu mendarat tepat di tulang pipi Joko dengan kekuatan penuh, membuat tubuh Tambun itu terhuyung ke belakang dan jatuh tersungkur ke atas trotoar. Darah segar langsung mengalir dari sudut bibirnya, membasahi dagu dan seragamnya yang beberapa saat lalu masih terlihat gagah. Harga diri yang tadinya membara kini tumpah seketika, dihancurkan oleh keadilan yang datang tanpa basa-basi. Sinta ikut terjatuh ke tanah, terbatuk-batuk hebat, berusaha dengan panik mengisi kembali paru-parunya dengan udara setelah dicekik begitu lama. Matanya yang kabur perlahan mulai menangkap sosok gagah yang berdiri di depannya. Herman berdiri dengan tubuh tegak, wajahnya keras, dan tatapannya seperti membunuh. Ia berdiri di antara Sinta dan Joko, laksana sebuah tembok baja yang tidak bisa ditembus. Tangan kirinya terulur untuk membantu Sinta berdiri, sementara tangan kanannya mengepal kembali, siap untuk menghantam lagi jika Joko berani bangkit. "Kamu aparat atau binatang?" "Hah!" bentak Herman dengan suara tajam. Suaranya begitu keras hingga membuat beberapa warga sekitar yang menonton menoleh dengan kaget. Ia tak peduli sedang diawasi oleh siapa. Hari itu, ia tidak melihat pangkat atau jabatan. Ia hanya melihat satu hal, sebuah ketidakadilan yang harus diselesaikan saat itu juga, di tempat itu juga. Joko terdiam, tak lagi berani bicara. Wajahnya lebam, bibirnya pecah, dan sorot matanya telah kehilangan semua kuasanya. Ia mencoba untuk bangkit, tapi lututnya terasa lemas, bukan karena luka fisik, tapi karena harga dirinya telah hancur total. Herman menatapnya dengan tajam, lalu berkata perlahan tapi tegas, "Kalau kau sentuh satu anak perempuan lagi, seragamu akan saya lepasin sendiri di sini." Kalimat itu diucapkan dengan pelan, tapi terasa seperti palu godam yang menghantam kepala Joko. Warga mulai mendekat, beberapa dari mereka merekam dengan ponsel, dan menyaksikan secara langsung bahwa hari itu, untuk pertama kalinya, ada seorang aparat yang berdiri untuk melindungi rakyat, bukan menindasnya. Dan di tengah panasnya kota Surabaya, seorang tentara telah menunjukkan bahwa keberanian bukan soal seragam, tapi soal hati yang masih punya keberpihakan pada kebenaran. Setelah memastikan Joko tak lagi berani bergerak, Herman segera berbalik dan menghampiri Sinta. Gadis itu masih terduduk di atas trotoar, tubuhnya lemas, napasnya masih berat, dan matanya sembab karena tangis dan cekikan barusan. Dengan gerakan yang lembut namun tegas, Herman berlutut di hadapannya dan memegang bahu Sinta. "Kamu nggak apa-apa? Bisa jalan?" tanyanya. Suaranya tidak lagi setinggi saat ia menghardik Joko, tapi tetap terdengar kuat dan penuh wibawa. Sinta hanya bisa mengangguk pelan, berusaha menenangkan dirinya dan mencoba untuk kembali berdiri dengan lutut yang masih gemetar. Herman menatapnya sebentar, lalu dengan nada datar tapi penuh perlindungan, dia berkata, "Pulanglah. Jangan lihat ke belakang. Biar urusan di sini, saya yang tangani." Dari nada kalimat itu, Sinta tahu bahwa ia tidak lagi sendirian. Untuk pertama kalinya sejak awal kejadian ini, ia merasa aman. Sinta menunduk dalam, mengucap terima kasih dengan suara yang nyaris tak terdengar, lalu dengan perlahan mendorong motornya menjauh dari lokasi kejadian. Beberapa warga yang melihatnya membantu membuka jalan, memberinya ruang, dan menatapnya dengan penuh simpati. Tapi Sinta tak ingin dikasihani. Ia hanya ingin melupakan kejadian itu, tapi ia juga ingin mengingat satu hal, bahwa diam bukanlah pilihan saat harga diri sedang diinjak-injak. Saat Sinta pergi menjauh, semua mata kini kembali tertuju pada Herman yang masih berdiri tegak. Tubuhnya kokoh, postur militernya tak goyah sedikit pun, dan pandangan matanya masih mengarah pada satu titik, Joko. Yang kini hanya bisa terduduk lemas di trotoar dengan wajah lebam dan penuh darah. Herman melangkah mendekat. Suasana di sekitar mereka menjadi sunyi, namun ketegangan masih membara di udara. Ia berdiri tepat di depan Joko yang hanya bisa menunduk,
tak lagi berani menatap mata siapapun. Herman menyipitkan matanya, lalu membuka suara dengan nada rendah tapi tajam. Kau pikir seragammu itu kebal hukum? Kau pikir kau bisa sentuh anak sekolah di negeri ini dan lolos begitu saja, ucapnya dengan tekanan yang dingin. Lalu, sebuah kalimat terakhir keluar dari mulutnya, tajam dan menghantam seperti palu godam. Kalau kau sentuh anak sekolah lagi, aku pastikan kau kehilangan seragammu dengan tanganku sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada drama. Tapi justru dalam ketenangan itulah, ancaman itu terasa begitu nyata. Itu bukan sekedar gertakan, tapi sebuah janji dari seorang prajurit yang masih memiliki nurani. Di sekitar mereka, warga yang menyaksikan mulai berbisik pelan. Beberapa dari mereka bertepuk tangan kecil, sebagian lagi masih mengangkat ponsel mereka, merekam dari balik helm atau kaca mobil. Hari itu, mereka melihat sesuatu yang langka, seorang anggota aparat melawan aparat lainnya demi membela seorang rakyat kecil. Herman tak peduli dirinya direkam. Ia tak butuh pujian. Ia hanya berjalan perlahan kembali ke motornya, menyalakannya, lalu pergi tanpa banyak bicara, meninggalkan jejak keadilan di belakangnya. Sementara itu, Joko tetap terduduk di tempatnya. Wajahnya bukan hanya lebam karena pukulan, tapi juga karena harga dirinya telah dilucuti di hadapan publik. Hari itu, di tengah panas dan kebisingan kota Surabaya, kebenaran memang datang terlambat.